Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat bertemu kembali kita pada pembelajaran online. Pada pembelajaran kali ini kita masih belajar di tema 2, masih di tema yang pertama, tapi kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Silakan kalian persiapkan bukunya dan alat-alat tulis. Oke anak-anakku, sekalian siap, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Tidak lupa kita membaca doa dulu. Allahumma inni as'alukal iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke, silakan kalian buka buku tema 2-nya. Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Ini. Pada pembelajaran ketiga ini, kalian disuguhkan untuk ayo membaca. Dalam membaca, Bapak ingat. Yang pertama, kalian harus mengetahui berapa jumlah paragraf dari setiap bacaan. Kemudian setiap paragraf tersebut tersusun dari satu kalimat inti dan beberapa kalimat penjelas. Nah, untuk mencari kalimat intinya, kalian cukup mencari di awal kalimat ditandai dengan huruf besar atau huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Kemudian dalam bacaan itu ada yang namanya judul. Judul ini dibuat di akhir ya. Setelah kalian membuat karangan, baru kalian membuat judul. Kita lanjut. Buka bukunya, nanti ada bacaan. Renungkan. Dari bacaan, hari menanam pohon di atas, lengkapi peta pikiran berikut. Ini ada kalimat tanya ya. Belajar kalimat tanya. Kemarin sudah. Apa yang dilakukan? Kapan? Di mana kegiatan dilakukan? Siapa yang menanam? Pohon apa yang? Dan mengapa kita harus menanam pohon? Ini adalah berdasarkan bacaan yang judulnya adalah Hari Menanam Pohon. Jadi kalian kan tentang pertanyaan kapan. Kapan ini bertanya dengan waktu. Kapan hari pohon? Dia apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Maksudnya apa yang dilakukan ketika hari menanam pohon? Maksudnya gini. Di pertanyaan ini berikan kapan hari menanam pohon? Maksudnya kapan itu menanyakan waktu atau tanggal. Kemudian apa yang dilakukan pada hari menanam pohon? Di mana kegiatan hari menanam pohon dilakukan? Maksudnya gitu ya. Dan siapa yang melakukan hari menanam pohon? Apa yang ditanam pada hari menanam pohon? Kemudian mengapa kita harus menanam pohon? Ini adalah kalimat-kalimat tanya yang perlu kalian nanti jawab berdasarkan bacaan hari menanam pohon di atas. Nih, lihat bacaan kembali ya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab itu segala sesuatu yang mesti kita kerjakan, mesti kita lakukan. Itu namanya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu setiap warga, setiap manusia itu harus memiliki tanggung jawab. Seperti kalian sebagai pelajar harus memiliki tanggung jawab untuk belajar, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Jadi tugas kita sebagai warga masyarakat itu apa di sini? Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Silahkan kalian nanti baca ini ya. Tanggung jawabnya di masyarakat, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi tanggung jawab manusia itu banyak ya. Yang pertama tanggung jawab dia masyarakat, tanggung jawab pada dirinya sendiri, tanggung jawab pada orang tua, tanggung jawab pada bangsa dan negara, tanggung jawab terhadap masyarakatnya ini. Dan nanti bisa lihat di buku. Tuh, catatlah jalan pelaksanaan cara pemilihan ketua UT atau kepala desa di tempat tinggalmu. Memang amati ya, kota kelompok, lakukan wawancara kepada orang sendiri. Kalau wawancara itu artinya wawancara adalah mencari berita, mencari informasi terhadap orang yang akan diwawancara. Tergantung ya siapa yang akan diwawancara oleh. Yang paling pertama sebelum wawancara adalah persiapkan dulu pertanyaannya. Siapkan dulu alat-alat yang akan digunakan untuk wawancara. Contohnya siapkan pulpennya, siapkan alat tulisnya, kalau perlu pakai itu sebelumnya.
dan tentukan dulu siapa yang akan diwawancara, kapan dan waktu. Nah, ini sekarang jenis usaha ekonomi di masyarakat. Hubungannya ekonomi berarti berhubungan dengan keuangan ya, atau hubungannya tentang penghasilan atau hubungan tentang mencari kehidupan berupa uang itu ekonomi ini ya. Ekonomi ini cenderung kepada menghasilkan uang. Ekonomi itu ada ya menghasilkan jasa dan menghasilkan alat atau barang ya. Ini usaha ekonomi masyarakat. Jadi usaha ekonomi di masyarakat contohnya apa sini? Jadi kalau di pantai ekonominya biasanya berjualan ikan. Kalau kita kan di daerah Jebuk ini lebih banyak sawah, makanya ekonominya banyak bertani. Tapi ada juga orang yang berdagang ya. Jadi ekonomi penting ya. Perputaran ekonomi ini sebagai usaha untuk seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Ya, nah ini contohnya ini nih gambar. Jadi perhatikan Bapak, kalau setiap bacaan ada gambar, ini namanya gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar untuk memperjelas suatu bacaan. Ini ya, menanam ayam, peternak ayam, sapi. Waktu yang Bapak bisa menjelaskan secara terperinci. Ini kerjasama dengan orang. Adakah jenis usaha yang dilakukan orang tuamu? Apakah itu? Tuliskan atau ceritakan kepada teman. Ini mudah sekali ya. Bapakmu berusaha, orang tua kita bekerja apa? Orang tua saya itu bertani, Pak. Oh iya, silakan kalian ceritakan di sini. Ya teman-teman kalian tahu apa yang kamu lakukan tetap pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi tanggung jawab itu adalah sesuatu yang mesti kita kerjakan, kita tanggung atau kita percayai pada diri kita sendiri ya. Oke anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit dapat membantu kalian dalam memahami tema 2, terutama pada pembelajaran yang 3. Oke, Bapak tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.